Kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan seringkali membuat orang tua resah. Tempat penitipan anak yang seharusnya menjadi rumah aman tak jarang justru menjadi sumber celaka. Pendidikan adalah aspek penting dalam kehidupan anak. Di era modern yang mewajibkan kedua orang tua ini bekerja, daycare atau tempat penitipan anak menjadi salah satu kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Namun maraknya daycare atau tempat penitipan anak ilegal yang tidak memiliki izin, ini menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak. Lantas bagaimana cara untuk memilih daycare? Ikuti penelusuran saya. Beberapa kasus kekerasan yang terjadi pada tempat penitipan anak atau daycare buat heboh. Bagaimana tidak, daycare yang seharusnya jadi rumah aman bagi buah hati malah jadi tempat untuk alami derita. Seperti yang terjadi di sebuah daycare di Depok, Jawa Barat pada awal Juli lalu. Dengan tega, sang pemilik Wensen School Meita Irianti menendang hingga mendorong dua balita yang sedang dititipkan. Akibat aksi kejinya, Meita Irianti ditetapkan jadi tersangka dan berakhir vonis 1 tahun penjara dan restitusi atau denda sebesar 300 juta rupiah untuk kedua korban. Hanya sebulan berselang, kekerasan terhadap anak di daycare juga terjadi di Pekanbaru Riau. Dengan sadis, pelaku melakban kaki dan tangan seorang balita berusia 4 tahun. Bahkan balita tersebut tidak diberikan makan sama sekali. Atas aksinya, polisi menetapkan pengasuh bernama Dina Mardiana dan sang pemilik Winda Febrina sebagai tersangka. Data Kemen PPPA menyebut terdapat 4,43% balita di Jakarta tidak mendapatkan pengasuh yang layak. Daycare menjadi salah satu bisnis yang berkembang pesat. Hal ini merujuk pada data KPAI yang menyebutkan 75% keluarga Indonesia mengalihkan pengasuhan anak kepada orang lain. Sumber daya manusia pengelola daycare harus memiliki standarisasi dan seleksi yang jelas untuk menjadi pengasuh dan pendamping anak. Bahkan data KPAI mencatat 20% tempat penitipan anak tidak memiliki standar operasional prosedur, 44% tidak memiliki izin atau legalitas, dan 66,7% SDM pengelola tidak bersertifikat. Namun ada juga daycare yang mempunyai kualitas mumpuni, tentunya juga sudah kantongi izin. Meski demikian, memang ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan pola pengasuhan sesuai standar. Seperti Star Child Daycare yang menetapkan biaya bulanan sebesar 7,5 juta rupiah per anak. Hal ini mencakup pengasuhan dan pembelajaran anak selama 8 jam dan termasuk makan siang. Good morning everyone. Good morning. Kalau kita sebetulnya kan karena memang kita sudah membuka daycare 35 daycare di Jepang. Dan ini yang pertama di Indonesia, di Jakarta, sehingga operasional daycare di Jepang itu kita bawa ke sini. Jadi kualitasnya dari kebersihannya, disinfektannya, makanannya, guru-gurunya, itu semuanya kita kontrol. Sebenarnya untuk urus izin itu kan semua sudah ada di PTSP. Itu adalah pelayanan terpadu satu pintu. Jadi memang ruang publik yang memang untuk kita mengurus administrasi segala bentuk administrasi. Nah, ketika kita datang ke sana, kita akan diberikan list apa saja yang kita butuhkan. Aspek biaya inilah yang acap kali menentukan kualitas daycare satu dan yang lainnya. Untuk standar biaya yang ditemukan di Jakarta dan sekitarnya, biaya daycare full day berizin yang diperlukan rata-rata mulai dari 1,5 juta rupiah. Penelusuran kami di lapangan menemukan bahwa jika memang seluruh persyaratan ini sudah terpenuhi dan juga fasilitas yang tersedia di daycare atau tempat penitipan anak ini sudah memadai, tidak sesulit itu untuk mengurus perizinan sebuah daycare. Lantas bagaimana evaluasi dari instansi terkait menyoal menjamurnya daycare tanpa izin? Ikuti penelusuran saya. Pelaksanaan daycare sejatinya berada di bawah 3 kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Sosial. Taman penitipan anak atau daycare merupakan salah satu bentuk pendidikan non-formal pada jenjang PAUD. Kementerian Pendidikan juga akan tegas terkait pemantauan dan penertiban perizinan satuan pendidikan anak usia dini dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Termasuk PAUD itu untuk memastikan kelayakannya memberikan layanan yang berkualitas kepada anak-anak PAUD
maka dia perlu diakreditasi. Ini sebagai bentuk jaminan oleh negara agar kita bisa memberikan hak kepada anak untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan. Selain itu juga membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di setiap wilayah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas penyelenggaraan pendidikan. Layanan daycare yang baik bakal berimbas pada peningkatnya produktivitas pekerja perempuan yang merasa buah hatinya mendapatkan pengasuhan yang optimal di area penitipan anak. Sementara Kementerian PPA memiliki syarat dalam menetapkan sebuah daycare telah memenuhi standar sebagai taman asuh ramah anak. Oleh sebab itu, ada beberapa evaluasi yang dilakukan pasca kasus-kasus kekerasan yang terjadi di tempat penitipan anak. Kementerian PPPA lebih kepada bagaimana daycare yang ada itu baik juga ada, mungkin ada yang dari komunitas ya, juga itu bisa ada menjadi ramah anak. Karena memang kementerian lembaga punya akreditasi terkait dengan taman asuh anak tersebut, tetapi Kementerian PPPA lebih kepada menstandarkan bagaimana daycare itu ramah anak. Meski demikian, Kementerian PPPA tidak dapat memberikan sanksi bagi daycare yang beroperasi tanpa izin atau belum memenuhi syarat. Dalam memberikan pengasuhan, tempat penitipan anak juga diharapkan bukan sekedar menitip, namun dapat memenuhi hak anak. Buntut kasus kekerasan di daycare, warga khususnya ibu yang memiliki anak bereaksi. Misalnya ibunya bekerja, terus nggak ada yang bisa dititipin, ya kita pasti dan adanya daycare, ya udah kita pasti bakalan titip ke daycare. Itu pun harus daycare-nya yang terpercaya. Lebih baik dijaga sendiri sih, biar lebih aman gitu, biar lebih anaknya tergantung anaknya yang lebih nyaman sama kedua orang tuanya sih, gitu aja. Peran krusial orang tua dalam memberikan pengasuhan baik langsung maupun melalui daycare tak bisa dipungkiri bakal menentukan keberhasilan anak, terutama menghadapi persaingan hidup. Posisi daycare sebagai lembaga pengasuhan alternatif membuat posisinya menjadi vital bagi tumbuh kembang anak. Berbagai aspek layanan yang mampu diberikan daycare juga menjadi pertimbangan bagi orang tua karena anak tidak hanya sekedar dititip, namun juga mendapatkan pengasuhan dengan baik. Adrian Ditya, Adnan Adi melaporkan untuk NET.